Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Baik, kita mulai pembahasannya. Kebinekaan bangsa Indonesia, di sini ada alat-alat pemersatu bangsa. Di antaranya yang pertama ada dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua ada bendera kebangsaan kita, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat ada lambang negara, burung Garuda. Yang kelima ada lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Dan yang terakhir ada lagu-lagu perjuangan. Lalu, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kebinekaan sendiri merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika dibutuhkan sebab Indonesia, negara kita sendiri, adalah wilayah yang rentan terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena banyaknya suku, ras, budaya, agama, dan etnik yang berbeda-beda. Lalu ada ancaman kebinekaan, yaitu menguatnya gejala intoleransi agama disertai dengan munculnya radikalisme serta fundamentalisme agama. Di sini intoleransi dalam agama mengancam kebinekaan karena merupakan tindakan yang diskriminatif, mengabaikan larangan. Semestinya agama itu membawa perdamaian, bukan kehancuran. Maka beragama harus sesuai dengan kepercayaan kita. Selanjutnya ada menguatkan kebinekaan. Ada 3 hal yang mendasar yang bisa kita lakukan untuk mengurangi berbagai ancaman terhadap kemajemukan bangsa. Yang pertama ada penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, negara tidak boleh membiarkan tindakan-tindakan kekerasan dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok atau yang mengatasnamakan agama tertentu. Yang terakhir, negara harus melindungi hak setiap warganya atau kelompok masyarakat untuk berekspresi, menyatakan pendapat, dan berkeyakinan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya ada pentingnya konsep integrasi nasional. Di sini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Lalu ada pengertian integrasi nasional. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang berarti menyatukan, menggabungkan, mempersatukan. Lalu nation yang berarti bangsa. Integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu ada juga pengertian integrasi nasional secara politis, yaitu penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Lalu ada pengertian integrasi nasional secara antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada syarat integrasi. Yang pertama ada anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, ada norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.
Yang keempat, ada semua warga mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, semua warga negara harus meminimalisasi konflik yang ada. Selanjutnya, ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dan faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama, ada faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila, dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, adanya penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air. Yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya, ada faktor penghambat integrasi nasional, di antaranya yang pertama ada kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan yang datang dari luar. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang keempat, ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kelima, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Dan yang terakhir, ada berpandangan etnosentrisme. Selanjutnya, ada tantangan dan ancaman dalam menjaga keutuhan NKRI. Ancamannya ini diantaranya ada gerakan separatisme, ada spionase, ada berita hoax, ada terorisme, ada peredaran narkoba, dan ada penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya ada tantangan global, yaitu tantangan yang datang dari dinamika perpolitikan internasional seperti kebijakan PBB dan lain sebagainya. Lalu ada tantangan internal, di mana tantangan ini datang dari dalam negeri sendiri, seperti aksi separatisme atau kriminalitas. Selanjutnya ada upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Di antaranya yang pertama ada membangun dan menghidupkan terus komitmen masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, merumuskan kebijakan yang konkret. Dan yang terakhir, siap dan mempunyai sikap rela berkorban. Selanjutnya ada peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya di sini kita harus tahu dulu apa pengertian dari bela negara. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Lalu ada 4 dasar hukum bela negara. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada TEP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang ketiga ada TEP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Selanjutnya ada bela negara dilakukan untuk mewaspadai AGHT.
Yang pertama, ancaman yaitu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindak kriminal dan politis, contohnya seperti disintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme. Yang kedua ada gangguan, yaitu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual, contohnya masuknya kebudayaan asing ke Indonesia yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi negara Indonesia. Yang ketiga, ada hambatan, yaitu usaha yang berasal dari sendiri, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual, contohnya seperti adanya paham etnosentrisme dari kebudayaan suku bangsa lainnya. Dan yang terakhir, tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan, contohnya pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil dan yang terjauh. Selanjutnya ada unsur bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada kesadaran berbangsa, bernegara, yang ketiga yakinkan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya ada kesadaran warga negara, yaitu seluruh rakyat Indonesia harus memiliki kesadaran untuk senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Lalu ada kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara, di antaranya ada beberapa bentuk yang bisa dilakukan oleh kita selaku masyarakat untuk menjaga atau untuk bela negara. Di antaranya ada belajar pendidikan kewarganegaraan, yang kedua mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga mengabdi sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan yang terakhir mengabdi sesuai dengan keahlian atau profesinya masing-masing. Selanjutnya ada contoh dan problematika integrasi nasional. Contohnya ada pembangunan Taman Mini Indah Indonesia yang ada di Jakarta. Yang kedua contohnya itu ada sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga adanya diadakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON. Lalu ada problematikanya, yaitu diantaranya yang pertama ada geografi, yang kedua demografi, yang ketiga kekayaan alam, yang keempat ideologi, yang kelima politik, yang keenam ekonomi, yang ketujuh sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Baik, sudah cukup untuk pembahasan di video pembelajaran kita tentang materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video pembelajaran ini. Untuk kalian yang menonton video pembelajaran ini, selain bisa mendapatkan manfaatnya, semoga juga kalian bisa menerapkan nilai-nilai di kehidupan sehari-hari, peran kalian sebagai warga negara untuk membela negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.